Ya, pemirsa, rangkaian kendaraan dari berbagai daerah terus mengalir melintasi jalur arteri Karawang sejak Minggu siang. Arus lalu lintas terpantau tidak terputus dengan antrian kendaraan yang memanjang terus membludak. Kepadatan kendaraan paling terlihat di sejumlah titik rawan, di antaranya di pertigaan Pendei, Karawang Timur, dan kawasan Kelari. Panjangnya antrian membuat laju kendaraan melambat dan sesekali terhenti karena volume kendaraan dari berbagai daerah terus berdatangan. Untuk mengurai kemacetan, petugas kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas. Sejumlah kendaraan diputar arahkan ke bundaran terdekat agar arus tetap bergerak dan kepadatan tidak semakin parah. Sementara itu kendaraan yang melintas di tol Cikatama didominasi oleh mobil pribadi dan sejumlah bus antar kota. Pihak Jasa Marga mengimbau untuk para pengendara memastikan saldo e-tol tercukupi agar tidak terjadi kepadatan kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama. Puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru di Stasiun Tugu Yogyakarta terjadi hari Minggu. Ya, pemirsa, Stasiun Tugu Yogyakarta memberangkatkan 16.000 penumpang. Penumpang yang turun atau tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta mencapai 10.000 penumpang. Di hari ke-18 masa angkutan Nataru, penumpang di stasiun wilayah Daup 6 Yogyakarta meliputi stasiun di Kulon Progo hingga Solo. Telah melayani sebanyak 1 juta penumpang. Sementara kepadatan terjadi di Stasiun Pasar Senen Jakarta pada hari terakhir libur Nataru. Berdasarkan data dari PT KAI Daup 1 Jakarta, jumlah kedatangan maupun keberangkatan penumpang di puncak arus balik Nataru 2026 pada Minggu sore sudah mencapai 15.000 penumpang. Angka ini menjadikan Stasiun Pasar Senen sebagai salah satu stasiun terpadat selama arus balik libur Nataru. Diperkirakan jumlah kedatangan penumpang dalam arus balik Nataru akan meningkat hingga Minggu malam. Ya, pemirsa, hingga malam tadi pemirsa suasana arus balik di Terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta juga terus dipadati ribuan penumpang yang baru tiba dari berbagai kota besar di Indonesia. Penumpang yang tiba dominasi dari 5 kota besar seperti Bali, Medan, Makassar, Surabaya, dan Yogyakarta. Berdasarkan data pengelola bandara, lonjakan penumpang arus balik terjadi pada hari Minggu berjumlah 189.000 atau naik 35% jika dibandingkan hari biasa, dengan rincian 104.000 penumpang datang dan 85.000 penumpang yang berangkat. Jumlah pergerakan pesawat pun tembus mencapai 1.158 penerbangan. Sementara itu, pemirsa, Kakor Lantas Polri Irjen Polisi Agus Suryo Nugroho mengatakan arus balik libur Nataru ini masih terkendali. Ya, tidak ada antrean kendaraan sehingga pihaknya belum memberlakukan kontraflow. Berkaitan dengan arus balik, jadi hari ini arus balik tanggal 4, tetapi flow-nya tidak terlalu signifikan ya. Jadi kalau dilihat dari proyeksi yang keluar Jakarta itu 2,9 juta, yang sudah keluar tadi pagi itu 96%, mungkin malam ini hampir 100%. Jadi hampir 100%, sehingga puncak arus di arus balik ini tidak terlalu signifikan dan Korlantas Polri dan stakeholder tidak melakukan kontraflow karena memang rasio daripada traffic counting, parameter-parameter harus dilakukan rekayasa lalu lintas, kontraflow belum sampai. Jadi belum sampai 5.500 1 jam berturut-turut belum sampai, sehingga tidak kita lakukan kontraflow. Namun demikian, Korlantas Polri atas perintah Bapak Kapolri kaitannya dengan KRYD, semua lini sasaran daripada operasi kita pantau, baik di pelabuhan, baik di tempat wisata, baik di jalan tol, jalan arteri, semuanya sampai saat ini cukup terkendali.
Jalan masuk ke dua kampung di Pau, Kota Padang, Sumatera Barat terputus usai dihantam banjir bandang susulan. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami di Sindo Today. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Informasi, sumber inspirasi, Saji lugas tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Belum merotau kini menjadi Sindo Today, Satres narkoba. Hujan deras disertai. Mobil rombongan wartawan. Sindosia, Korban meninggal dunia dan Indonesia, seorang terluka dalam. Sindo Sore, Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang akrab. Sindo Malam, Sindo News TV, Beyond Headline. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo File, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Bangsa kita akan semakin optimis. Pertumbuhan ekonomi kita sejauh ini relatif baik. Kalau pemeriksaan kesehatan itu dilakukan pada saat orang sudah parah kondisinya, maka biaya kesehatan itu mahal. Tidak ada satupun kecelakaan tanpa didahului oleh pelanggaran. Kekerasan jiwa itu akan terus dibawa hingga dewasa. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Nah, di level gerakan mahasiswa, saya kira ya kita punya tantangan besar. Tentu kalau bicara trade investment itu selalu dengan services. Memang ada krisis global. Memang pasca abad 20, kita susah untuk merencanakan apa yang